sambil menunggu pertanyaan dari para peserta, Ibu, kita bisa sambil berbincang-bincang. Selama ini, apa yang membuat Ibu tertarik pada dunia organisasi? Suatu hal yang membuat saya tertarik ikut terjun dalam dunia organisasi, saya melihat dulu ketika kuliah, perempuan-perempuan yang terlibat dalam organisasi itu memiliki kualitas yang berbeda dengan mahasiswi yang tidak tergabung dalam suatu organisasi. Itu yang kemudian mendorong saya untuk ikut terjun dalam organisasi, dan ternyata ketika saya berada di dalamnya dan ikut berpartisipasi aktif dalam organisasi, itu merupakan suatu hal yang menyenangkan dan menambah pengetahuan, wawasan, dan juga relasi saya khususnya. Kemudian Ibu, biasanya khususnya untuk mahasiswa, itu biasanya mereka berpikir bahwa organisasi bisa mengganggu akademis mereka. Lalu tanggapan Ibu bagaimana? Oke, sebagai mahasiswa ya, kita emang menghadapi beberapa dilematik terkait manajemen waktu ketika kita harus aktif di perkuliahan dan kita juga harus aktif di dunia organisasi. Memang ada beberapa tantangan ya bagi kita, khususnya bagi kaum perempuan lah, karena di sini tentang talkshow keperempuanan. Bukan hanya tantangan manajemen waktu, di sini ada beberapa tantangan yang harus kita hadapi ketika kita memilih untuk aktif dalam suatu organisasi. Misalnya seperti saya jelaskan tadi terkait budaya patriarki yang sudah menjadi paradigma di masyarakat. Itu yang pertama kita hadapi ketika kita terjun dalam organisasi, seolah-olah peran dan hak kita itu masih dinomor duakan. Seolah-olah organisasi hanya menjadi domainnya laki-laki, menjadi wilayahnya laki-laki karena berhubungan dengan publik. Selain itu, tantangannya adalah stereotip atau pelabelan negatif dari masyarakat bagi perempuan-perempuan yang aktif dalam organisasi. Seolah-olah ketika kita pulang lebih dari jam kuliah itu menimbulkan perspektif yang negatif dari masyarakat, padahal mereka tidak tahu kegiatan apa yang kita lakukan. Padahal kadang kita pulang telat karena ngikuti kajian, ngikuti diskusi, dan lain sebagainya. Nah, itu yang juga menjadi tantangan bagi kita kaum perempuan. Saya sebagai perempuan yang sudah pernah terjun di dunia itu juga sudah merasakan hal seperti itu. Adanya stereotip negatif bagi perempuan yang aktif dalam organisasi. Sedangkan bagi laki-laki tidak. Mahasiswa yang kadang pulang jam sampai larut malam, itu tidak ada apa-apa. Nah, itu yang masih menjadi tantangan bagi kita kaum perempuan. Dan yang memang sebagaimana moderator tanyakan, yang lebih sulit lagi adalah tentang manajemen waktu. Bagaimana kita mengatur antara kuliah dengan organisasi. Ini yang memang menjadi dilematik bagi para mahasiswa ya. Karena kalau di perkuliahan, dosen itu tidak mau tahu kalau kita terlambat atau kita tidak hadir, ya sudah. Kalau terlalu sering tidak dicoret dari absen, itu sudah syukur ya. Ya tinggal bagaimana kita harus mengatur waktu antara perkuliahan dengan organisasi. Kalau dulu ketika saya masih kuliah, biasanya jam-jam sore itu sudah kosong perkuliahan. Jadi biasanya kegiatan organisasi itu dilakukan ketika sore hari agar tidak bentrok dengan kegiatan perkuliahan. Dan untuk acara yang resmi itu biasanya diletakkan pada hari-hari libur kuliah seperti hari Minggu misalnya. Jadi sebenarnya menurut saya itu tidak menjadi masalah karena tergantung bagaimana kita bisa mengatur waktu dan suatu organisasi itu juga harus melihat dan mengerti tiap-tiap peran mahasiswa, karena kalau mahasiswa kan tidak bebas, mereka juga memiliki jam kuliah seperti itu. Jadi lebih baik untuk acara-acara organisasi itu diletakkan di jam-jam yang sekiranya kosong, tidak ada perkuliahan, dan atau di hari-hari
libur seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Ya. Jadi di sini ada pertanyaan dari Mbak Vera Indriana. Jadi pertanyaannya itu adalah bagaimana menurut pemateri dalam menyikapi ketika perempuan itu dinomorduakan? Kemampuan seperti apa yang harus dimiliki? Pada kenyataannya saat ini kepemimpinan itu lebih banyak didominasi oleh kaum laki-laki. Seperti itu Ibu pertanyaannya mungkin bisa langsung dijawab. Oke, terima kasih kepada saudari Vera Indriana yang sudah mengajukan pertanyaan dan ini cukup menarik ya. Bagaimana menurut pemateri dalam menyikapi ketika perempuan itu dinomorduakan? Oke, kalau kita memaksa masyarakat untuk menomorsatukan kita, berarti kita memaksa munculnya budaya matriarki, kebalikan dari budaya patriarki. Dan itu bukan suatu hal yang baik sebenarnya jika kita memaksakan agar kita menjadi posisi nomor satu. Yang perlu kita sadari, yang pertama, kita tidak harus selalu menjadi pihak nomor satu atau menganut paham matriarki, bukan seperti itu. Yang harus kita lakukan pertama adalah mengubah mindset kita sendiri, agar kita tidak terpengaruh oleh budaya patriarki. Kita harus benar-benar menyadari bahwa diri kita, kaum perempuan, itu memiliki peran dan hak yang sama dengan laki-laki. Itu yang pertama ya. Kemudian kemampuan yang seperti apa yang harus dimiliki? Nah, jika kita menanyakan kemampuan, ini yang masih membutuhkan proses. Mungkin bagaimana sih kiat-kiat kita untuk menjadi perempuan yang sukses? Mungkin pertanyaannya bisa seperti itu ya, saya singkatkan mungkin seperti itu. Karena ditanyakan ini adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang perempuan. Karena kenyataannya kepemimpinan itu masih didominasi oleh kaum laki-laki. Sebenarnya sudah saya jelaskan hal ini pertama karena memang disebabkan oleh budaya patriarki, di mana masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa kepemimpinan laki-laki itu lebih utama. Jadi kita sendiri sebagai perempuan yang harus bergerak dan menunjukkan kemampuan kita bahwa kita bisa. Masalahnya kadang kita sendiri loh yang juga terbawa oleh budaya patriarki. Ini yang salah. Seolah-olah kita yang membawa kita pada ranah domestik kita sendiri karena terbawa oleh budaya. Makanya saya katakan yang pertama, kita harus mengubah mindset diri kita sendiri. Jangan mau jadi yang nomor dua seperti itu. Kita harus menunjukkan bahwa kita memiliki peran dan hak yang sama dengan laki-laki. Itu yang pertama. Kemampuan apa saja yang harus kita miliki? Kemampuan untuk menghargai diri kita sendiri. Karena ternyata masih banyak perempuan yang kurang menghargai dirinya sendiri, sehingga masih memposisikan dirinya sendiri sebagai nomor dua lah seperti itu. Dan perempuan yang baik itu juga harus menjadi memiliki wirah atau semangat yang tinggi dalam berorganisasi misalnya. Ya hanya sekedar ikut tapi tidak memiliki semangat untuk berproses. Ya jangan. Kalian kaum perempuan juga harus memiliki wirah yang sama, semangat yang sama seperti yang dimiliki oleh laki-laki. Kadang kan dari diri kita sendiri yang tidak punya semangat itu. Kita tumbuhkan dari diri kita sendiri. Tunjukkan bahwa juga kita memiliki kemampuan yang sama. Selain itu, apalagi yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan kemampuan kita? Sebagai perempuan, kita juga harus haus akan ilmu pengetahuan dan juga ilmu agama. Karena untuk menjadi seorang pemimpin, itu tidak serta-merta menjadi pemimpin. Seorang pemimpin yang baik harus memiliki wawasan keilmuan yang luas, baik itu dalam ilmu pengetahuan dan ilmu keagamaan. Dan kita perempuan kan juga memiliki kesempatan yang sama untuk menaikkan kualitas kita dalam hal pendidikan, dalam hal ilmu pengetahuan dan juga keagamaan. Jadi tugasnya ini adalah PR lah bagi kita kaum perempuan untuk bersama-sama membuktikan bahwa kita juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki dan tunjukkan kemampuan itu. Kalau ya kalian hanya diam ketika diskusi, diam, tidak mau menyampaikan ide atau gagasan, ya bagaimana kita kaum perempuan akan terlihat? Kan seperti itu. Jadi ubah mindset, hargai diri kalian sendiri,
dan jangan malu untuk menyampaikan aspirasi untuk tampil di depan publik. Kita miliki hak dan peran yang sama dengan laki-laki, kita miliki kekuatan yang sama dengan laki-laki untuk menjadi seorang pemimpin.